Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami mengucapkan kepada yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Muhammad Basuki Hadimulyono. Yang kami hormati Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Dr. Haji Muldoko. Yang kami hormati Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Maijen Pol Purnawirawan Sidarto Danusubroto. Yang kami hormati Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Hedi Rahadian. Yang kami hormati Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Bapak Danang Parikesit. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak HM Nurdin Abdullah. Yang kami hormati Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Pol Mas Guntur Laupe. Yang kami hormati PJ Wali Kota Makassar, Bapak Yusran Yusuf. Yang kami hormati Wali Kota Makassar periode 2014-2019, Bapak HM Ramdan Pomanto. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 13 Makassar, Bapak Miftahul Munir. Kami ucapkan pula selamat datang kepada jajaran manajemen PT Nusantara Infrastruktur Tbk, PT Marga Utama Nusantara, PT Bosowa Marga Nusantara, PT Metro Pacific Tollways Corporation, PT Metro Pacific Tollways Indonesia, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Wijaya Karya Beton Tbk, Nippon Koi Company Ltd, PT Indokoi International, PT Cipta Strada, PT Virama Karya, Japan Expressway International Company Limited, West Nippon Expressway Company Limited, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Minggu 17 Mei 2020, kita dapat berkumpul melalui Zoom Cloud Meeting untuk mengikuti acara seremonial penyelesaian span terakhir pekerjaan Erection Box Girder, proyek Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3, Jalan Tol Layang AP Petarani, Makassar. Agar acara kita pada hari ini senantiasa diberikan kelancaran serta kemudahan, marilah bersama-sama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Aslam. Kepada Ustadz Aslam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan kami untuk memandu doa di pagi dan cerah ini. Semoga apa yang kita panjatkan senantiasa ijabah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izinkan kami memandu doa dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul dalam rangkaian seremonial penyelesaian step terakhir pekerjaan Direction Hospital PT Tarani. Allahumma ya Allah ya Aziz, berikanlah keberkahan atas kegiatan ini dan berikan keberkahan atas terlaksananya proyek ini, memanfaatkan segala proyek ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mudahkanlah ya Allah segala urusan kami, bimbinglah kami selalu ya Allah untuk mematuhi segala perintah dan tuntunan sunnah-Mu. Limpahkanlah selalu ya Allah kedamaian dalam hati kami, jauhkan dari segala sifat yang tidak terpuji. Ya Allah ya Rabb dan Tuhan yang Maha Esa, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur dan bersabar. Jadikanlah kami kecil dalam pandangan kami sendiri dan besar dalam pandangan orang lain. Bimbing kami ya Allah dengan petunjuk-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dafa annal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasyuyukh al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan Indonesia wa min buldanil muslimina ammah di Makassar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kita awali acara pada hari ini dengan sambutan dari Direktur Utama PT Marga Utama Nusantara. Kepada Bapak Dhani Hasan kami persilahkan. Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Dr. Muldoko, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Majen Purnawirawan Sidarto Danu Subroto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Bapak Hedi Rahadian, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Profesor Dr. Insinyur Danang Parikesit MSc dan tim terkait, Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Dr. Nurdin Abdullah dan jajaran Provinsi Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan Bapak Irjen Pol Mas Guntur Laupe, pejabat Wali Kota Makassar Profesor Dr. Yusran dan seluruh tim pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Bapak Ramdan Pumanto, Manajemen PT Wika Karya Beton selaku kontraktor utama Bapak Hadian, Bapak Pastek, dan Bapak Agung, Manajemen PT Nusantara Infrastructure, PT Marga Utama Nusantara, PT Boswa Marga Nusantara, dan our shareholders, Metro Pacific Corporation, Mr. Rodrigo Franco, and Mr. Francis Rojas, Manajemen PT Nippon Koi Indonesia, Dr. Kuroda Sanosang and Nambasang, Manajemen PT Wirama Karya, yang terhormat, to my partners, PT Jerksway Corporate Limited, Michio Katayamasang, Nexco Corporate Limited,
Hideki Maekawa-san, and Japan Overseas Investment Infrastructure, Hideki Torikoshi-san, seluruh tamu dan undangan media, hadirin sekalian yang telah bergabung dalam forum ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat bersama mengikuti acara seremoni penyelesaian span terakhir pekerjaan erection box girder proyek tol layang AP Petarani Makassar. Walaupun hanya lewat media virtual, di tengah pandemi global COVID-19, kami berharap kondisi ini tidak mengurangi makna dan acara ini. Tanggal 17 Oktober 2017, Bapak Menteri PUPR melakukan groundbreaking sebagai pencanangan dimulainya proyek jalan tol layang AP Petarani ini. Selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, PT Wika Beton Tbk sebagai kontraktor pelaksanaan desain dan build memulai aktivitas lapangan dengan pengawasan konsultan Nippon Koi, Indo Koi, dan Cipta Strada. Pembangunan jalan tol layang AP Petarani sepanjang 4,3 km ini terdiri dari 74 pier dengan jarak masing-masing 50 meter. Tinggi pier bervariasi dari ketinggian 6 meter sampai dengan paling tinggi 16 meter pada area yang melintasi di atas flyover Urip Sumiharjo. Sepanjang jalan tol layang ini terdapat 2 on-ramp and 2 off-ramp. Masing-masing on and off-ramp Boulevard dan on-off ramp Alauddin. Proyek ini dilaksanakan di dalam kota dengan lalu lintas yang sangat padat dan dibangun di atas jalan AP Petarani yang terdapat banyak fasilitas, utilitas milik PLN, telekomunikasi, pipa PDAM Kota Makassar, sarana iklan, halte bus, penerangan jalan, serta pohon penghijau. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus kami selesaikan pada awal proyek. Berkat kerjasama dan dukungan semua pihak terkait, terutama pemerintah Kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pihak kepolisian, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Masyarakat Kota Makassar, tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Khusus untuk relokasi pipa PDAM Kota Makassar, kami membutuhkan waktu sampai 6 bulan untuk proses pelaksanaannya. Relokasi pipa PDAM ini menjadi item kegiatan yang harus kami laksanakan lebih dahulu sebelum pelaksanaan pondasi bore pile untuk memastikan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat sekitar tidak terganggu. Pohon penghijauan di sepanjang jalan AP Petarani yang harus ditebang untuk pelaksanaan proyek penggantinya telah kami laksanakan sesuai dengan regulasi sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan. Kontraktor memulai pekerjaan substructure bore pile pada tanggal 7 September 2018 dan selesai pada tanggal 16 Mei 2019. Tolong dicek dong. Yang dilanjutkan dengan pekerjaan struktur lainnya yaitu pile cap, kolom, dan pier head yang dapat diselesaikan seluruhnya alhamdulillah pada 11 April 2020. Box girder yang mulai dilaksanakan 20 September 2018 di pabrik Wika Beton yang berlokasi di kawasan industri Makassar Kima untuk penempatan box girder yang telah diproduksi membutuhkan area 10 hektar di sekitar pabrik pelaksanaan. Pelaksanaan erection girder substructure mulai dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2019 yang direncanakan telah selesai seluruhnya insya Allah pada tanggal 18 Mei 2020 besok. Sampai dengan minggu ini Bapak, progres pekerjaan telah mencapai kurang lebih 85% dengan menyerap 2.000 tenaga kerja langsung yang terdiri dari tenaga kerja lokal Makassar dan tenaga kerja yang didatangkan dari Jawa. Ditambah lagi tenaga kerja tidak langsung. Investasi senilai 2,4 triliun atau sekitar 1,5 PDB Kota Makassar pada tahun 2015 tentu telah memberikan kontribusi dan multi efek dalam perputaran perekonomian Kota Makassar. Selama pelaksanaan pekerjaan diterapkan sistem K3 dengan konsisten dan diawasi oleh Komite Keselamatan Konstruksi, sehingga sampai saat ini
tidak ada kejadian fatality. Kami akan terus berupaya mempertahankan kondisi ini sampai dengan proyek selesai 100%, tentu dengan arahan dan pengawasan dari semua pihak terkait. Berbagai tantangan dan kendala terus kami hadapi dalam pelaksanaan proyek ini. Kendala ketersediaan material pasir dan batu pecah, bencana banjir di awal tahun 2019, area proyek yang kerap menjadi lokasi demonstrasi, kondisi sosial masyarakat sekitar, semua kami dapat lalui dan selesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak terkait yang memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan Jalan Tol Layang AP Petarani sebagai ikon baru Kota Makassar. Sejak pertengahan Maret 2020, pandemi COVID-19 sampai ke Kota Makassar yang penderitanya terus bertambah setiap hari, di mana pertanggal 15 Mei 2020 terdapat 566 kasus positif COVID-19 di Kota Makassar. Namun demikian, kondisi ini menjadi tantangan bagi kami dalam terus melanjutkan pekerjaan dengan penerapan protokol pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang ketat. Sampai saat ini keselamatan pekerjaan dapat kami jaga dengan baik. Nantinya, Jalan Tol Layang AP Petarani Ujung Pandang Seksi 3 yang merupakan jalan layang pertama di Indonesia Timur akan melengkapi keberadaan Jalan Tol Seksi 1 dan 2 dan Jalan Tol Seksi 4 yang telah beroperasi saat ini. Keberadaan jalan tol ini akan mengoptimalkan fungsi strategis jalan tol di Kota Makassar yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi, bandara udara, pelabuhan laut, kawasan industri, pusat bisnis, komersial, dan perkantoran, dan sebagainya. Jalan AP Petarani yang merupakan salah satu jalan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi di Kota Makassar dan macet setiap hari, Pak. Beban lalu lintasnya akan terbagi ke jalan tol layang saat beroperasi nantinya. Sehingga kelancaran pergerakan orang dan distribusi barang akan lebih terjamin. Setelah pelaksanaan erection procedure yang merupakan pekerjaan dengan risiko dan ketelitian paling tinggi, kami masih harus menyelesaikan pekerjaan parapet, pengaspalan, marka perambuan, serta pengembalian kondisi jalan arteri AP Petarani. Untuk itu, Bapak-Bapak, mohon dukungan dan arahan dari Bapak Menteri PUPR, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, beserta jajarannya, masing-masing pihak kepolisian, Kementerian Perhubungan, terus kami harapkan sampai proyek ini selesai dan beroperasi. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang terlibat, langsung maupun tidak langsung, sehingga pembangunan ini sudah memasuki tahap akhir dan akan segera dioperasikan di tahun ini. Sehingga tidak lama lagi masyarakat Kota Makassar dapat segera merasakan manfaat dari Jalan Tol Layang AP Petarani sebagai ikon baru Kota Makassar. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dhani Hasan. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk kepada Bapak Hadian Pramudita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono, yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Dr. Haji Muldoko, yang terhormat Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Maijen Polisi Sidarto Danu Subroto, yang terhormat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Edi Rahadian, yang terhormat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Bapak Danang Parikesit, yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Polisi, Bapak Nurdin Abdullah, yang terhormat Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Polisi Mas Guntur Laupe, yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Yusran Yusuf, yang terhormat Wali Kota Makassar periode 2014-2018, Bapak Haji Ramdan Mopomanto,
Yang terhormat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 13 Makassar, Bapak Maftul Munir. Yang terhormat Direktur Utama PT Nusantara Infrastruktur, Bapak Ramdhani Basri. Yang terhormat Direktur Utama Marga Nusantara, Bapak Dhani Hasan. Dan yang terhormat Bapak Direktur PT Wijaya Karya, Bapak Agung, dan jajaran Dewan Komisaris serta Direksi dan Manajemen PT Metro Pacific Tollway Corporation, PT Bosowa Marga Nusantara, PT Metro Pacific Tollway Indonesia, PT Wijaya Karya Beton, Bapak-bapak dari Nippon Koi, Indo Koi Internasional, PT Cewasrada, serta PT Firma Karya, dan Bapak-bapak Japan Express International Company Limited, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation, West Nippon Expressway Company Limited, Bank Sentral Asia, Bank Pembangunan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan untuk terus berkarya dan memberikan sumbangsi dan kemajuan bangsa dan negara. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya haturkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu pada hari ini, Minggu 17 Mei 2020, maaf, untuk bersama-sama menyaksikan secara remote seremonial penyelesaian span terakhir pekerjaan erection box girder, proyek jalan tol layang APP Tarani Makassar. Proyek ini dimulai sejak diterimanya surat perintah mulai kerja pada tanggal 30 April 2018. Sebuah proyek besar dan presisius bagi kami PT Wika Beton, karena kami mengerjakan secara lengkap dari proses desain, produksi, instalasi, box girder khususnya hingga finishing. Meskipun dalam kondisi COVID-19, menjadi komitmen kami untuk menyelesaikan proyek ini dengan jaminan biaya, waktu, dan mutu kualitas terbaik, serta penerapan SMK 3 di lingkungan kerja kami. Dengan adanya tol layang APP Tarani ini, nantinya insya Allah menjadi solusi dan membawa manfaat bagi masyarakat, serta dapat menjadi ikon baru Kota Makassar. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, senantiasa menyertai, melindungi, dan meridhoi langkah dan usaha kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hadian. Selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Utama PT Bosowa Marga Nusantara. Kepada Bapak Anwar Toha dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Dr. Yusuf Muhammad Basuki Hadi Mulyono, dan jajaran terkait, Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Dr. H. Muldoko, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Majen Polisi Purnawirawan Widarto dan Suproto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Hedi Rahadian, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Profesor Dr. Insinyur Danang Parikesit, dan tim terkait, Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Insinyur H.M. Nurdin Abdullah, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan Bapak Insinyur Polisi Mas Guntur Laupe, pejabat wali kota Provinsi Kota Makassar, Profesor Dr. Isra Yusuf, dan seluruh tim pemerintah Kota Makassar,
Yang kami hormati Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Bapak Insinyur Hamdan Pomanto atau yang kita lebih kenal Pak Nani Pomanto. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 13 Makassar, Bapak Insinyur Tahul Munir, SP dan seluruh jalan tim terkait. Manajemen PT Posoa IBK, PT Marga Utama Nusantara dan PT Marga Nusantara, PT Metro Pacific Tollways Corporation dan PT Metro Pacific Tollways Indonesia, PT Wijaya Karya Beton Tbk selaku kontraktor utama proyek ini. Manajemen di Pongkoiko Ltd dalam operasi bersama PT Indoboy International dan PT Citra Strada selaku konsultan supervisi. Manajemen PT Firama Karya selaku konsultan pengadil mutu independen. Yang kami hormati pula Hensway, Hensway, Joy, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, seluruh tamu undangan, media dan hadirin sekalian yang sudah berjauh dalam forum ini, kami rasa hormat, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di momen ini dan di situasi di mana kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 saat ini, kita masih bisa berkumpul bersama meskipun secara virtual atau lewat media elektronik, meskipun dengan keterbatasan yang ada saat ini. Tentunya kita masih bisa berada dalam forum yang sama untuk menyaksikan seremonial penyelesaian span terakhir pekerjaan erection box proyek jalan tol Ujung Pandang sesi 3 atau yang lebih dikenal jalan tol layang AP Bartarani Makassar pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dan luar biasa. Bukan hanya karena adanya pandemi COVID-19 yang secara langsung mengubah pola hidup dan aktivitas kita. Tapi tahun 2020 juga merupakan momen penantian masyarakat Makassar untuk dapat merasakan manfaat dari ikon baru Kota Makassar yang sebentar lagi akan segera tahu. Pekerjaan jalan tol layang AP Bartarani tentunya bukan tanpa hambatan. Sejak inisiasi ini kami ajukan, tentunya memerlukan waktu yang panjang sampai akhirnya di tahun 2018 pekerjaan proyek ini dimulai dan tanpa terasa sudah hampir 2 tahun. Meski memerlukan proses dan beberapa hambatan yang ada, namun tujuan kami sebagai salah satu operator jalan tol Makassar yakni ingin memberikan kemudahan mobilisasi masyarakat Makassar dengan menciptakan konektivitas sekaligus memberikan solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang kini semakin meningkat. Untuk itu, dalam kesempatan ini diizinkan untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah mendukung dan bekerja sama selama proyek ini berlangsung, dalam hal ini pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh jajarannya, khususnya BPDT dan Kementerian PUPR serta lembaga terkait yang mohon maaf tidak dapat saya satu-satu. Dan tentu saja terima kasih yang luar biasa dan sebesar-besarnya juga tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar atas dukungannya, doanya serta kesabarannya selama pekerjaan proyek berlangsung. Hadirin yang terhormat, seperti yang telah sempat kami sampaikan,
teknologi konstruksi yang digunakan pada proyek ini tergolong baru yang juga telah diterapkan oleh kontraktor utama proyek ini, yakni Bika Beton pada proyek Semarang di Jakarta. Pemilihan metode span by span dengan launching gantry untuk proses pemasangan balok jembatan serta beam presis sebagai metode kerja proyek ini dianggap efektif dan dapat menekan risiko gangguan lalu lintas yang muncul saat proses pengerjaan proyek berlangsung, terlebih di masa pandemi saat ini. Kami mengakui adanya dampak yang berpengaruh bagi pekerjaan proyek selama masa pandemi terhadap proyek. Namun apapun hambatan dan tantangan pasti akan selalu ada dalam setiap pekerjaan proyek. Tentunya sebagai upaya dan bentuk pekerjaan kami untuk meningkatkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja serta menjunjung prinsip zero accident, kami tetap mematuhi dan memperhatikan standar protokol yang ada dalam keadaan normal atau dalam kondisi khusus di masa pandemi seperti secara disiplin dan ketat. Hadirin yang terhormat, dengan pemasangan span terakhir pekerjaan erection box pada hari ini tentunya menjadi sebuah titik terang penyelesaian 100% pekerjaan proyek jalan tol yang pertama di Kota Makassar dan diharapkan ke depannya dapat membantu perekonomian Kota Makassar yang semakin tahun mengalami peningkatan. Terlebih lagi jalan tol Makassar juga menghubungkan beberapa daerah pusat bisnis perekonomian. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya proyek ini, rekan-rekan media dan seluruh pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Mari kita sambut ikon baru Kota Makassar, kebanggaan kita semua untuk Makassar maju bertaraf internasional. Ewako Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar Toha. Selanjutnya yaitu sambutan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. The next speech is from Governor of Sulawesi Selatan to Bapak Nurdin Abdullah. The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, tentu kita banggakan semua, Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Juga yang kami hormati, kami banggakan, Bapak Kepala Staf Kepresidenan. Juga kami hormati Dewan Pertimbangan Presiden, para Dirjen lingkup Kementerian Pekerjaan Umum yang sama saya hormati. Yang saya hormati Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat Wali Kota Makassar, juga yang kami hormati Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Direktur Utama PT Marga Utama Nusantara, juga yang kami hormati Direktur Utama PT Bosoa Marga Nusantara, Direktur Utama Wijaya Karya Beton. Tentu kami tidak bisa sebut satu persatu, karena pembicara terdahulu semuanya sudah menyebutkan. Tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan petunjuknya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir
pada acara seremonial penyelesaian SPAN terakhir pekerjaan erection box girder Jalan Tol Layang Andi Petarani Makassar. Dalam suasana penuh kebersamaan, walaupun di tengah wabah pandemi COVID-19 melanda negeri kita ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, satu tahap pembangunan Jalan Tol Layang Andi Pangeran Petarani kita sudah lalui lagi. Dan insya Allah hari ini kita akan menyaksikan bersama pekerjaan erection box girder, yaitu tahap akhir pemasangan balok jembatan. Hal ini berarti tidak lama lagi Jalan Tol Layang ini akan kita nikmati bersama. Tentu kehadiran jalan tol ini sangat didambakan, tidak hanya oleh masyarakat Kota Makassar, tapi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Pembangunan jalan tol layang sepanjang 4,3 km ini menjadi jalan tol layang pertama di Sulawesi Selatan dan akan menjadi ikon baru Kota Makassar. Di samping akan mengurangi kemacetan sekitar jalanan di Pangeran Petarani, jalan tol layang ini juga akan menghubungkan dengan jalan tol Ujung Pandang seksi 1 dan seksi 2 yang akan menjadikan akses ke Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Bandara Sultan Hasanuddin pasti insya Allah akan menjadi lancar. Perluasan pembangunan jaringan tol di Sulawesi Selatan dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang sudah mendesak, termasuk usulan kelanjutan tol Petarani, yaitu pembangunan jalan tol pesisir selatan untuk konektivitas pengembangan kawasan industri Makassar dengan kawasan industri baru di Takalar dan kawasan industri Bantaeng dengan Newport. Selain itu, pembangunan infrastruktur lainnya seperti prioritas Jalan Poros Nasional Makassar Parepare ini juga menjadi sebagai urat nadi perekonomian sehingga akan berfungsi sesuai standar jalan dari segi keamanan dan kenyamanan yang akan membuka akses ke daerah tujuan pariwisata dan daerah terisolir. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono, atas dukungan untuk pembangunan berbagai infrastruktur di Sulawesi Selatan, dan juga kepada Badan Pengatur Jalan Tol, PT Marga Utama Nusantara, PT Bosowa Marga Nusantara, dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bersinergi dalam penyelesaian pembangunan Jalan Tol Layang Andi Pangeran Petarani Makassar ini. Karena hal ini tentu merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Jika kita ingin menang dalam kompetisi, menang dalam persaingan dengan kota-kota lain, bahkan dengan negara-negara lain. Saya kira itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Demikianlah ya yang dapat saya sampaikan. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon segala pertolongan dan kepadanya jualah kita mengembalikan segala persoalan. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati langkah-langkah kita bersama guna membangun hari esok yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono. The next speech is Minister of Public Works and Public Housings. To Mr. Basuki Hadi Mulyono, the floor is yours. Terima kasih. Bapak Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,
yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Sudarto, Bapak Kepala Staf Presidenan, Bapak Jenderal Muldoko, ini kayak komandan saya. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Nurdin Abdullah, Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Wali Kota, Pak Dani Monto, dan Pak PLT Wali Kota Makassar, Pak Yusran, konsorsium investor yang membangun jalan tol layang ini, konsorsium pelaksana pembangunan dari kontraktor dan konsultan, desainer maupun supervisornya atau supervisionnya, konsorsium perbankan yang telah mendukung pembiayaan pembangunan jalan tol layang ini, para tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada pembangunan, rekan-rekan dari Kementerian PUPR, Pak Dirjen, Pak Kepala BPJT, Kepala Balai Besar, dan yang hadir, Bapak Ibu, peserta video conference yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya mengiringi Bapak sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada pagi hari ini sekali lagi memberikan karunia dan hidayah kepada kita untuk berkumpul secara virtual dalam rangka penyelesaian span terakhir pekerjaan Direction Girder Box Jalan Tol Layang AP Patarani di Makassar dalam kondisi sehat dan walafiat. Ini menunjukkan bahwa walaupun kita pada kondisi pandemi, jasa konstruksi tetap berjalan. Saya selalu ditanya bahwa kami sudah mengeluarkan Inpres Inmen nomor 2 yang tidak menghentikan. Penghentian jasa pelaksanaan jasa konstruksi hanya dilakukan kalau ada permintaan dari pelaksana sendiri, kalau ada kejadian seperti di jalan tol Serang Panimbang, karena pelaksananya ada yang terpapar COVID, kemudian permintaan sementara berhenti, kita berhentikan. Kalau tidak, jalan terus. Seperti di jalan tol Cisumdawu, terus berjalan hingga saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama yang memberi semangat saya tadi, lebih semangat lagi, tadi saya dengar Pak Gubernur, bukan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah pusat, tapi pola pikir beliau bahwa atas dukungan pemerintah pusat. Biasanya kalau saya dengar itu pemerintah daerah mendukung pemerintah pusat untuk pembangunan. Buat saya itu keliru. Justru kami datang ke daerah mendukung daerah. Sehingga yang di depan harusnya selalu pemerintah daerah. Jadi saya sangat menghargai sekali pola pikir Bapak Gubernur yang menyampaikan tadi atas dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan ini. Jadi itu yang selalu ingin saya rubah pola pikir, sehingga kita bisa bekerja sama dengan erat, lebih semangat. Karena kami datang membantu Bapak, mendukung kita. Bukan dibalik-balik. Kalau kami yang di depan, Bapak yang daerah nanti peserta. Enggak. Menurut saya kok bukan begitu. Terima kasih Pak Gubernur atas pencerahan pada saya, berarti apa yang saya sampaikan atau yang saya pikir tidak keliru, apalagi yang bicarakan profesor. Bapak sekalian, beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi disampaikan bahwa tol layang AP Patarani ini akan menghubungkan Newport, Pelabuhan Soekarno-Hatta, dan Bandara Sultan Hasanuddin langsung nanti seperti usulan untuk ke pesisir selatan, Sulawesi Selatan. Ini juga ada Pak Dirjen Bina Marga, ada Pak BPJT, saya sudah membaca surat Bapak usulan dari Pak Gubernur dan saya sudah diskusikan dengan beliau-beliau untuk kita dukung program Pak Gubernur ini. Jadi ini merupakan jalur logistik yang memang harus kita support penuh dalam pelaksanaan pembangunannya. Yang kedua, saya ingin juga menyampaikan apresiasi karena ini sekecil apapun
ada inovasi dalam pembangunannya. Yang dikatakan di sini melalui span by span dengan launching gantry sehingga mempercepat pelaksanaan konstruksi. Kalau saya challenge, apa yang menjadi inovasi ini? Kalau ada yang, ini kan dari Wika Beton, dari desain sampai pelaksanaan sampai finishing, apa yang Anda banggakan dengan inovasi ini? Kalau ada yang bisa dibanggakan, saya selalu men-challenge 1 bulan dom saya berikan pada inovator itu. Ya, jadi kayak di LRT Parung Buncit, karena didesain oleh ada 3, 1 Perancis, 1 Perancis, 1 lupa saya, 1 Indonesia. Ternyata yang applicable dan bisa dilaksanakan tuh dari ITB Indonesia. Saat itu saya berikan 1 dom saya sebulan, kemudian ditambah lagi oleh Pak Menko Luhut. Jadi saya kira inovasi-inovasi ini harus kita dorong untuk bisa menciptakan. Kita kayak misalnya bendungan, saya membangun 65 bendungan, apa inovasi? Harus ada inovasi, masa 65 bendungan nggak ada inovasi? Tol, 2000 km, apa inovasinya? Jadi saya pikir, saya pertama juga sekecil apapun inovasinya, saya mengapresiasi. Tapi kalau di dalam ini ada yang Bapak bisa sampaikan pada saya, ini Pak, temuan inovasi kami di Wika Beton untuk pembangunan AP Pataren ini, datang ke saya. Nanti biar dites oleh Pak Edi, kalau memang iya itu inovasi, itu tadi, hadiahnya saya berikan 1 bulan dom Menteri. Kemudian, pemakaian LRB. Ya, disampaikan di sini ada pemakaian teknologi tinggi karena dengan periode ulang 1000 tahun. Saya berharap bahwa tol ini kualitasnya akan lebih baik. Ini open aja semua karena ini teknis ya. Lebih baik dari Jakarta Cikampek. Yang pada awalnya kenyamanannya kurang. Yang disebabkan oleh konstruksi expansion joint-nya. Jadi saya berharap nanti suatu ketika kalau saya habis Lebaran, apa saya lihat sana bisa dilihat, tidak hanya pengen makan Coto Makassar, tapi saya mau lihat kualitas dari jalan layang tol ini. Dan standarnya harus lebih baik dari Jakarta Cikampek. Mohon maaf yang Jakarta Cikampek, tapi ini adalah untuk kita bersaing dalam kualitas untuk demi baiknya ke depan. Ya, karena kalau layang pasti masalahnya di expansion joint. Okay. Ibu-bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi dengan pandemi ini, saya kira sesuai kita sudah membuktikan walau LRB tadi, kembali ke LRB, dan saya berharap LRB ini yang dibuat oleh dalam negeri. Ya. Saya dari dulu sudah keras, sebelum adanya kampanye Bangga Buatan Indonesia, saya berkeras sekali untuk memanfaatkan produksi dalam negeri di lingkungan Kementerian PUPR. Bahkan TKDN ini saya jadikan objek pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal. Ya, jadi saya kira pemakaian TKDN ini harus keras. Kalau tidak bisa dibuat oleh bangsa Indonesia, minimal pabriknya harus ada di Indonesia. Jangan hanya import, dagang. Kita beli, tapi memang create pekerjaan orang luar. Jadi kalau memang sudah cukup keekonomiannya, syaratkan dia memproduksi di Indonesia. Lighting misalnya, AC. Jadi semua saya minta produksi dalam negeri. Atau paling tidak yang berproduksi di Indonesia. Jangan yang pabriknya ada di luar. Jadi saya berharap, misalnya saya sering diskusi dengan Pak Dirjen. Pak, kalau import itu bisa umur 25 tahun. Kalau dalam negeri,
tahun, Pak. 5 tahun pun harus kita beli. Jangan dibandingkan kita yang penemuan pertama dengan yang sudah advance. Tapi dia mau menuju 25 tahun, itu dulu pasti dia dari 5 dan 10 tahun. Saya selalu bilang, Toyota Innova itu dulu kotak sabun. Tapi kan dipakai terus, akhirnya sekarang jadi Innova. Jadi saya kira kita harus punya jiwa-jiwa kejuangan seperti itu dalam jasa konstruksi. Ini ada teman-teman PU saya, jadi saya selalu bilang ini terus, bukan karena di dalam acara ini saja, tapi ke dalam pun saya selalu mengajak teman-teman di PU saya untuk memanfaatkan produksi dalam negeri. Ibu-bapak sekalian yang kami hormati, sesuai instruksi Menteri PUPR nomor 2 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penyebaran COVID-19, saya kira kita harus mematuhi apa yang sudah digariskan oleh gugus tugas. Kuncinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ini kita sudah membuktikan bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan COVID. Jasa konstruksi ini jalan terus. Bahkan saya memprogramkan dan sekarang sudah ada kerja di lapangan. Mungkin Pak Gubernur juga bisa ngecek padat karya. Di PU ini ada 11,8 triliun untuk padat karya yang berusaha untuk bisa menyerap 605.000 lapangan kerja. Dan sudah mulai bekerja sekarang ini. Diatur jaraknya. Jadi bisa bekerja 30 sampai 100 hari. Yang bisa diselesaikan 50 hari, kita cerem menjadi 100 hari. Karena tenaga kerjanya harus diatur. Ternyata bisa. Jadi saya kira kita harus punya jiwa kejuangan untuk itu, karena memang semua dalam masa kesulitan. Tidak hanya membagi sembako, ya, tidak hanya membagi sembako harus, karena itu memang butuh. Tapi apa yang mau begitu terus? Tapi kita harus membuka lapangan kerja sehingga orang bisa beraktivitas. Bapak sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya rekan-rekan sekalian dalam kondisi sekarang ini, tetap berkarya. Namun sekali lagi jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak, dan juga memakai masker. Itu 3 kunci untuk kita hidup berdampingan dengan COVID. Itu kata pakar, bukan Basuki. Jadi 1, cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak, dan memakai masker. Insya Allah kita bisa terus melaksanakan tugas yang diberikan pada kita. Sekali lagi selamat kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan para investor dan para pelaksana yang telah bisa mengerjakan jalan tol layang AP Patarani ini, insya Allah waktunya, dan akan dapat kita operasikan pada September 2020. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basuki atas sambutannya. Thank you for your sharing with us, Pak Basuki. Beranjak ke acara inti pada hari ini, yaitu proses erection box girder terakhir, yang akan didahului oleh penjelasan singkat proyek dan penayangan video perjalanan proyek sampai dengan saat ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Iketut Pasek Senjaya Putra, selaku Direktur Operasi PT Wijaya Karya Beton Tbk, dan Bapak Didi Rusadi, selaku Manajer Proyek Jalan Tol Layang AP Patarani Makassar. Moving to the main event today, the erection box girder process of the project, which will begin with the project overview and video presentation that will be presented by Mr. Iketut Pasek Senjaya Putra as the Director of Operation PT Wijaya Karya Beton Tbk, and Mr. Didi Rusadi as the Project Manager. To the speakers, the floor is yours. Terima kasih Mbak Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Yang kami hormati juga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal Muldoko,
yang kami hormati juga Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Majen Polisi Purnawirawan Sidarto Danu Subroto. Yang kami cintai Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhammad Nurdin Abdullah, Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Polisi Mas Guntur Laupe, serta Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ihsan Yusuf, Direktur Operasi PT Wijaya Karya, Bapak Agung Budi Waskito, jajaran manajemen dari pihak owner, konsultan, dan pihak yang terkait yang sangat mensupport kelancaran proyek AP Petarani ini, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan sekilas tentang informasi proyek Jalan Tol AP Petarani. Izinkan kami menyampaikan sekilas tentang informasi proyek Jalan Tol AP Petarani. Mas Rido. Sekilas tentang informasi proyek Jalan Tol AP Petarani. Informasi proyek Jalan Tol AP Petarani, di mana nama proyek ini sekilas tentang nama proyek pembangunan Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 Jalan Tol Layang AP Petarani, di mana jenis proyek ini jalan tol dan jembatan yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Konstruksi spesifiknya adalah box girder, pengguna jasa PT Bosua Marga Nusantara, jenis kontraknya adalah design and build, penyedia jasanya yaitu PT Wijaya Karya Beton, TBK, yang didampingi oleh konsultan perencana PT Cipta Geraha Abadi, dan sebagai CES-nya atau Construction Engineering Servicing PT Cipta Geraha Abadi juga. Ceker desain adalah dari Nippon Kue, konsultan pengawasnya JO antara Nippon Kue, Indo Kue, dan Cipta Strada. Adapun lingkup pekerjaan dari Jalan Tol AP Petarani ini terbagi menjadi 3, yaitu main road. Panjang main road sekitar 4.030 meter, di mana lebar main road 2 kali 10,3, masing-masing terdiri dari 2 lajur. Konstruksinya adalah berupa fondasi bor pile diameter 1.200, substrukturnya adalah pile cap, kolom, dan pierhead. Superstrukturnya berupa box girder, parapet, dan aspal. Opritnya menggunakan konstruksi slab on pile, di mana menggunakan bor pile diameter 800 dan precast slab. Ramnya terdiri dari 2, yaitu ram on-off boulevard, panjangnya 1.000 meter dengan lebar 7,8 meter, dan run on-off Alauddin, panjangnya 1.000 meter dengan lebar yang sama, yaitu 7,8 meter. Konstruksinya juga hampir sama dengan main road, yaitu berupa fondasinya bor pile diameter 800 dan diameter 1.000. Substrukturnya berupa pile cap, kolom, dan pierhead. Superstrukturnya berupa box girder dan VCU girder, parapet, dan aspal, di mana opritnya berupa slab on pile, bor pile diameter 800 dan precast slab. Lingkup pekerjaan yang ketiga adalah arteri, di mana yang panjang arteri ini adalah 4.030 meter. Lebar jalan arterinya yang akan kita buat adalah 2 kali 3 lajur dengan tambahan jalur sepeda dan pedestrian. Pekerjaan arteri ini merupakan pekerjaan pengembalian kondisi jalan nasional di mana terpengaruh oleh pekerjaan konstruksi jembatan. Progres pekerjaan Jalan Tol AP Petarani ini sudah mencapai 85%, di mana pekerjaan yang telah kami selesaikan 100% berupa bor pile, pile cap, kolom, pierhead, slab on pile, VCU girder, dan box girder. Sementara parapet kami sudah mencapai 50% progresnya. Sementara PR kami adalah untuk menyelesaikan proyek ini adalah berupa, yaitu pertama, pekerjaan parapet yang akan kita kejar sampai dengan 50% lagi. Kemudian progres yang masih belum kami sentuh adalah pekerjaan aspal, expansion joint, pipa drainase, PJU dan rambu, marka, dan jalan arteri. Tadi saya terkritik dengan Bapak Menteri
Pekerjaan Umum bahwa menyatakan adanya inovasi. Kami ada inovasi 2 di sini Pak, yaitu kami laporkan dengan kami melakukan pembangunan pekerjaan peerhead Pak. Pekerjaan peerhead ini kami membuat suatu metode yang baru di Indonesia Pak, sehingga pekerjaan ini bisa lebih cepat pelaksananya Pak, yaitu 15 hari Pak. Sementara biasanya kami mengerjakan peerhead itu 25 sampai 30 hari untuk satu peerhead, tapi kita bisa kerjakan di sini peerhead dengan 15 hari Pak. 15 hari ini di samping percepatan yang kami bisa lakukan, juga pekerjaan peerhead ini tidak menghambat lalu lintas yang ada di bawahnya Pak. Terus yang kedua yaitu kita span by spannya kita dengan panjang bentang 50 meter, kita sementara ini sudah tercepat kita melaksanakan hampir tembus, pernah kita tembus 3,5 hari Pak dalam satu span, di mana ada 2 sisi di sisi bentangnya Pak. Jadi satu bentang terdiri dari 2 span. Itu kita lakukan 3,5 hari Pak, yang pernah kita tembus 3,5 hari Pak. Itu mungkin kami report ke Pak Menteri. Selanjutnya kami akan menampilkan cuplikan video singkat perjalanan pembangunan proyek Jalan Tol Petarani ini dari awal proyek sampai progres sampai dengan saat ini. Selamat menyaksikan. Pesatnya pertumbuhan Kota Makassar sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur tidak ditunjang oleh perkembangan infrastruktur jalan yang simultan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Kondisi ini berdampak terjadinya kemacetan hampir setiap hari pada jalan-jalan utama. Salah satunya ialah Jalan AP Petarani. PT Bosowa Marga Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari PT Marga Utama Nusantara selaku pemilik proyek menginisiasi pembangunan Jalan Tol Layang AP Petarani Makassar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah sebagai solusi untuk mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus membangun konektivitas di timur Indonesia. Pembangunan konstruksi Jalan Tol Layang AP Petarani dengan konsep Design and Build menunjuk PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagai kontraktor pelaksana. Dengan desainer PT Cipta Graha Abadi, didampingi tim review desain Nippon Koei dan konsultan supervisi Joint Operation Nippon Koei, Indokoi International PT Cipta Strada, serta supervisi dari pihak BPJT selaku pengendali mutu independen ialah PT Virama Karya. Investasi proyek sebesar 2,243 triliun rupiah dengan dukungan sumber dana dari Bank Sentral Asia dan Bank Sulselbar. Masa pelaksanaan konstruksi Jalan Tol Layang AP Petarani yang dimulai sejak 30 April 2018 diharapkan dapat dioperasikan pada tahun 2020. Panjang jalan proyek yaitu 4,3 km dengan jumlah lajur 2 x 2 x 3,5 meter dan terdiri dari 74 buah pier. Terdapat 2 buah on-ramp, yaitu on-ramp Alauddin dan on-ramp Boulevard, serta 2 buah off-ramp, yaitu off-ramp Boulevard dan off-ramp Alauddin dengan lebar masing-masing rem, yaitu 7,8 meter. Bangunan Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 atau Jalan Tol Layang AP Petarani ini merupakan proyek yang berlokasi di Jalan AP Petarani Makassar, Sulawesi Selatan. Secara umum pembangunan ini meliputi beberapa tahapan pekerjaan mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi board pile, pekerjaan pondasi pile cap, pekerjaan kolom, pekerjaan pier head, serta pekerjaan erection box girder, slab precast, dan PCU girder. Hal pertama yang dilakukan ialah pekerjaan persiapan yang meliputi survei topografi, pemotongan pohon, serta pembongkaran median dan separator existing jalan. Di dalam prosesnya terdapat tantangan terkait utilitas dan fasilitas. Kesepakatan dengan pihak pemerintah Kota Makassar yang semulanya ditargetkan hanya berupa pemberian protektor terhadap pipa-pipa PDAM
berubah menjadi relokasi. Namun dengan adanya koordinasi yang baik, akhirnya dapat terlaksana meski berpengaruh pada durasi proses tahapan pengerjaan. Berikutnya ialah pekerjaan pondasi board pile, di mana pondasi board pile yang dikerjakan adalah diameter 800 mm, diameter 1000 mm, dan diameter 1200 mm. Berikutnya adalah pekerjaan pile cap dan pier kolom yang merupakan bagian dari substruktur yang berfungsi meneruskan beban superstruktur ke pondasi board pile. Pekerjaan selanjutnya ialah pier head, di mana tahapan ini memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi karena proses pengerjaannya yang dijalankan dengan tetap memperhatikan aspek K3 demi mewujudkan proses perencanaan dan pelaksanaan dengan memenuhi kaidah keselamatan, keamanan, dan mutu yang disyaratkan, terutama terhindar dari potensi bahaya terhadap kendaraan yang melaju di bawah proyek pekerjaan. Penggunaan sistem plate girder merupakan solusi dari tantangan tersebut. Sistem cetakan yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu menopang berat sendiri dan beton pier head tanpa membutuhkan perancah. Untuk durasi satu siklus pier head adalah 20 hari, dengan seluruh material beton tersebut diproduksi di batching plant Barawaja milik PT Wijaya Karya Beton Tbk. Tidak itu saja, produk precast jembatan yang digunakan di proyek ini diantaranya precast box girder, precast PCO girder, dan precast slab. Keseluruhannya juga diproduksi di pabrik produk beton Sulawesi Selatan milik PT Wijaya Karya Beton Tbk. Pemasangan box girder dilakukan menggunakan launching gantry atau LG, yaitu pengerjaan secara paralel yang menggunakan 2 set launching gantry. Secara umum, kegiatan yang dimulai dari pemasangan aksesoris pada segmen box girder dilanjutkan dengan pemasangan setiap segmen box girder menggunakan launching gantry, kemudian perapatan segmen dengan epoksi, stressing box girder, lowering box girder, dan dilanjutkan dengan pekerjaan launching LG menuju span berikutnya. Selain menggunakan metode launching gantry, pemasangan box girder di proyek ini juga menggunakan metode shoring yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2020. Setelah selesai pemasangan dan stressing, span diletakkan pada temporary bearing terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemasangan LRB setelah umur beton segmen tercapai 100%. Dalam tahapan ini, pekerjaan proyek kembali mendapatkan tantangan disebabkan pada bulan Februari 2020, virus corona yang menyerang seluruh dunia juga masuk ke Indonesia. Kota Makassar yang berada pada zona merah penyebaran akhirnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dimulai tanggal 24 April 2020 hingga saat ini. Melalui penerapan protokol pencegahan COVID-19 yang ketat di bawah pengawasan pihak berwenang, pembangunan proyek jalan tol layang AP Veterani tetap berjalan dan harapkan dapat selesai dan digunakan pada tahun 2020. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi dalam penyelesaian proyek jalan tol layang AP Veterani. Semoga proyek ini membawa keberkahan bagi masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia. Jalan tol AP Veterani dari awal sampai dengan progres saat ini. Selanjutnya kita menuju acara puncak kita, yaitu pemasangan segmen terakhir di Pier 53, Pier 54 yang akan dipandu oleh tim proyek
yang dipimpin oleh Bapak Didir Rustadi sebagai Project Manager. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Didir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan paparan dari Direktur Operasi PT Wijaya Karya Beton. Nama saya Didi Rustadi sebagai Project Manager di proyek Tol APP Tarani. Alhamdulillahirabbil alamin, saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini proyek Tol APP Tarani telah melaksanakan hampir 100%. Jika pada hari ini satu segmen itu terpasang, maka 100% instalasi box girder di tol Petarani ini selesai. Mungkin bisa kami laporkan kepada Bapak Menteri dan para hadirin sekalian bahwa untuk pekerjaan erection box girder ini kami menggunakan tenaga dari Indonesia semua, dari Jawa dan dari lokal Makassar sini. Jadi mungkin perbandingannya 30% kita ambil dari lokal dan sisanya dari Jakarta dan Jawa Barat. Kami memulai pekerjaan erection box girder ini sejak bulan Agustus 2019, jadi sampai dengan hari ini kami melaksanakan pekerjaan erection selama 10 bulan untuk 74 span. Mungkin untuk lebih jelasnya kami bisa sampaikan dalam live video berikut ini, Pak. Sambil menunggu tayangan videonya, saya tambahkan juga bahwa untuk pekerjaan erection box girder ini, siklus yang kami lakukan di sini adalah 4 hari. Yang paling cepat untuk erection box girder ini adalah 3,5 hari. Yang paling telat itu bisa sampai 7 hari karena ada hal-hal teknis atau hal-hal mesin atau peralatan yang mengalami kerusakan. Tapi alhamdulillah untuk average atau rata-rata pelaksanaan erection box girder ini siklusnya kami bisa mencapai 4 hari untuk rata-ratanya. Kita sekarang sudah terhubung dengan lapangan. Kalau kita lihat sekarang satu segmen terakhir itu adalah di pier nomor 53 ke 54. Tersisa adalah satu segmen, itu di segmen deviator, itu segmen yang ke-7. Kami menggunakan sistem LG ini dengan menggunakan double atau 2 set langsung bekerja bersama-sama, Pak. Jadi untuk mengatasi masalah anbalan yang terjadi di pier head, kolom, dan fondasi. Sehingga 2 LG ini kami operasikan secara bersama-sama. Jadi saat ini kami akan melifting segmen terakhir, yaitu segmen deviator, dari di sisi barat maupun di sisi timur. Kita lihat ini di sisi timur juga sudah siap dan saat ini sedang proses lifting. Proses lifting ini biasa dilakukan untuk satu segmennya selama 15 menit. Tapi untuk tayangan ini mungkin tidak sampai 15 menit karena kami sudah bekerja di awal tadi.
Setelah nanti pekerjaan lifting ini selesai, nanti dilanjutkan dengan pekerjaan perapatan atau antara segmen satu dengan yang lain itu dirapatkan dengan menggunakan epoksi. Nah, ini kalau kita lihat posisinya sudah dekat, sudah mau 50%-nya ke arah top. Dan bisa saya laporkan juga bahwa untuk tim erection box girder ini jumlah atau seluruh pekerjanya itu ada 300 orang, Pak. Jadi kami bekerja 24 jam terbagi dalam 2 shift, jadi shift siang dan shift malam. Sedangkan untuk proses pengiriman boxnya juga kami lakukan 24 jam, yaitu kami berkoordinasi dengan tim pabrik yang berada di lokasi kawasan industri Makassar. Ini kita lihat sudah dalam proses lifting, sudah selesai, dan ini ya sebentar lagi sudah terkonek. Nah, ini kira-kira mungkin beberapa menit lagi. Ya, dan alhamdulillah sudah pada posisi segmen sudah pada posisi di sisi barat maupun di sisi timur. Artinya untuk pelaksanaan lifting segmen terakhir di pier nomor 53 ke 54 pada hari ini sudah selesai dilaksanakan, Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian, dan untuk proses selanjutnya ini akan kami lakukan proses perapatan. Itu dilakukan selama 15 menit sampai 20 menit. Setelah perapatan dilakukan, kami melakukan instalasi untuk strand. Kami di sini desainnya menggunakan eksternal strand, eksternal tendon ya. Jadi tendonnya berada di luar. Nah, ini kalau kita lihat posisinya sudah mau selesai dirapatkan. Baik, saya kira untuk proses lifting segmen terakhir sudah selesai dilakukan, Pak Direktur Operasi. Saya kira untuk di lapangan kami cukup melaporkan sampai dengan lifting terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Makassar yang selama ini bersama-sama kami di lapangan. Traffic juga bisa kami koordinasikan dengan para stakeholder. Terima kasih kepada jajaran Polda Sulawesi Selatan yang sampai dengan hari ini bersama-sama dengan kami untuk mengendalikan atau mengatur traffic sehingga pekerjaan kami sampai dengan hari ini berjalan dengan baik, dan alhamdulillah dengan zero accident untuk tahapan pekerjaan erection box girder yang menurut kami ini adalah pekerjaan yang paling kritis dan paling berbahaya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Direktur Operasi PT Wika Beton. Oke, terima kasih Pak Didir. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, erection terakhir ini telah
tercapai dan kemudian tanpa ada halangan. Terima kasih atas doa dan supportnya semua. Mungkin kita bisa minta tepuk tangan kita bareng-bareng, Pak. Sama ada Terima kasih. Buka. Terima kasih kepada Bapak Pasek. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses lifting box girder terakhir. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses lifting box girder terakhir pada Jalan Tol Layang AP Petarani Makassar telah berjalan dengan lancar. Semoga proyek ini dapat selesai dengan lancar sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan keberadaan jalan tol ini dapat mempermudah masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, serta menjadi ikon baru di Kota Makassar. Alhamdulillahirabbil alamin, thank God, the lifting process of the last box girder in AP Petarani Toll Road Makassar has run well today. We hope this project will be finished as planned, and it can help to facilitate the community activities in the future. And also, it can be the new icon of Makassar City. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam membawakan acara ini. Ladies and gentlemen, it's been our pleasure to host this event. We apologize for any mistakes in hosting this event. Sebelum menutup acara ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke Makassar dengan saudara, lewat jalan tol layang AP Petarani. Kami mengucapkan sampai jumpa, semoga kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Selamat, Mas Pasek. Ya, Pak.